Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Al-ayah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan pada Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas karunia dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita masih diberi kesempatan, diberi usia, diberi umur untuk melaksanakan berbagai macam aktivitas yang telah dijalankan, yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah pada bulan ini kita sedang melaksanakan ibadah saum. Tak lupa kami mengucapkan selamat melaksanakan ibadah saum. Mudah-mudahan ibadah saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita termasuk orang yang mendapatkan derajat ketakwaan. Pada hadirin rahimakumullah, pada bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keutamaan. Dan di dalamnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an ini memberikan sesuatu hal yang bermakna dan bermanfaat bagi kita semua. Al-Quran mempunyai urgensi, sesuatu hal yang sangat-sangat urgen bagi diri kita. Kita tidak bisa lepas atau melepaskan diri dari Al-Quran. Segala macam apa yang ada dalam diri kita itu mau tidak mau harus sesuai dengan ajaran-ajaran Rasul yang termaktub dalam Quran dan As-Sunnah. Fungsi Al-Quran itu banyak. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 itu diungkapkan bahwa Al-Quran ini mempunyai fungsi hudalinnas. Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Petunjuk, yang namanya petunjuk itu memberikan arah, memberikan langkah-langkah kemana harus melangkah. Pedoman hidup, way of life. Jadi artinya sudah jelas bahwa kita harus mengikuti dengan yang telah diajarkan, apa yang termaksud dalam Al-Quran. Yang kedua, wabayyinati minal huda. Yang kedua adalah memberikan penjelasan, memberikan penerangan minal huda, dari petunjuk itu. Jadi Quran itu bisa memberikan penjelasan dari yang satu ke sisi yang lain. Bahkan diungkapkan dalam sebuah tafsir yang telah pernah saya baca di antaranya, bahwa Al-Huda ini adalah petunjuk-petunjuk yang telah diberikan kepada umat terdahulu sebelum Rasulullah SAW. Maka Al-Quran memberikan penjelasan tentang itu. Jadi kitab-kitab terdahulu dijelaskan, diberi penerangan-penerangan yang lebih baik oleh Al-Quran. Dan yang ketiga, Al-Quran itu sebagai Al-Furqan. Al-Furqan itu adalah bisa menentukan mana yang hak, mana yang batil,
memberikan perbedaan. Langkah-langkah konkret kita setelah tahu dari Al-Quran, maka langkah kita itu bisa menentukan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang riba, dan mana yang tidak riba. Jadi artinya Quran memberikan pembeda, memberikan furqan. Dan yang keempat, dalam Quran surat Yunus ayat ke 57 diungkapkan, ya ayuhan nas qad za'atkum mau'idatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis-sudur. Jadi fungsi Al-Furqan yang selanjutnya, Al-Quran yang selanjutnya adalah asy-syifa. Asy-syifa lima fis-sudur, yaitu sebagai obat, yaitu sebagai penyembuh dari beragam macam penyakit. Tetapi penyakitnya adalah penyakit yang ada di dalam dada, yaitu penyakit hati. Kita sepakat bahwa yang namanya penyakit hati, yang tahu itu adalah orang lain. Tetapi penyakit fisik, yang tahu itu adalah diri kita sendiri, yang kita rasakan. Penyakit hati itu bisa memberikan efek dan dampak yang negatif kepada diri kita yang telah terucap, terurai, dan mengenai orang lain. Jadi yang tahunya itu adalah orang lain. Oleh karena itu, untuk menyembuhkan, untuk mengobati dari penyakit hati ini adalah dengan Quran. Kalau kita gundah gelisah, bacalah Quran. Insya Allah hati kita akan tenang. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Billahi bisabil haq. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.